secara terbuka terhadap informasi yang sampai kepada publik. Sayangnya sampai kepada publik, tapi tidak pernah sampai kepada kami. Padahal perkara soal laporan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo itu adalah laporan yang menyebabkan klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjadi tersangka. Sehingga sejatinya yang paling berkepentingan terhadap informasi update kasus penanganan kasus ini tentu adalah para pihak, yakni khususnya terlapor yang hari ini statusnya naik menjadi tersangka, bukan media, bukan publik, bukan hal-hal yang tidak relevan dan tidak berkaitan. Baik, pertama yang ingin kami berikan respon terhadap informasi yang disampaikan tidak secara tegas oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, yang kemarin telah mengumumkan informasi akan ada tahap 2, namun tidak secara tegas menyampaikan berkas P21. Walau sejumlah media memberikan judul pemberitaan seolah-olah berkas tadi sudah P21. Berkenaan dengan hal itu, beberapa hal penting kami untuk sampaikan dan tegaskan ulang sebagai berikut. Yang pertama, bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sampai akhirnya menimbulkan status tersangka kepada salah satu warga negara, atau setidaknya ada 8 sebelumnya begitu, itu adalah tindakan pro justisia. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan tindakan pro justisia harus dilakukan secara pro justisia. Kedua, segala hal yang berkaitan dengan hukum acara dalam penyelenggaraan tindakan pro justisia, baik sejak penyelidikan sampai penyidikan, bahkan nanti sampai penuntutan, jika sampai di sana, semuanya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan dalam konteks hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama maupun yang baru, tidak ada satupun kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan informasi perkembangan kasus kepada publik, terkecuali apabila pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan perkara atau memiliki hubungan kepentingan langsung sudah diberikan informasi demi keterbukaan bagi publik, maka tidak mengapa sebagai bentuk transparansi penyidik baik melalui pejabat yang terkait maupun representasi jabatan terkait, dalam hal ini misalnya divisi humasnya, itu bisa menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada publik. Selanjutnya, justru dalam perkara penanganan kasus laporan saudara Joko Widodo yang dilaporkan pada 30 April 2025 yang lalu, kami selaku pihak yang berkepentingan, yakni Roy Suryo dan kawan-kawan, sampai hari ini tidak mendapatkan satupun informasi atau setidaknya dikirimkan surat perkembangan penanganan hasil penyidikan atau perkara ini tentang update-nya seperti apa. Karena itu kami menegaskan bahwa sampai hari ini belum ada surat dari kejaksaan yang ditujukan langsung kepada kami atau setidaknya ditujukan kepada Polda Metro Jaya yang materi muatannya dikutip dan kemudian diterbitkan informasi itu ditujukan kepada kami tentang perkara ini. Sehingga kami tegaskan tidak ada atau belum ada satupun dokumen dari kejaksaan yang ditujukan kepada kami, termasuk kepada Polda, yang harusnya Polda juga punya kewajiban untuk meneruskan kepada kami tentang berkas perkara ini P21. Sekali lagi, belum ada berkas perkara yang dinyatakan secara eksplisit oleh pihak kejaksaan, baik secara langsung oleh pihak kejaksaan, baik melalui representasi Polda Metro Jaya, baik yang ditujukan kepada Polda maupun kepada kami, karena biasanya setiap perkembangan kasus itu sisinya atau tembusannya ditujukan kami tentang perkara ini. Ya, nanti juga akan diteruskan oleh para pejuang yang lain. Di sini ada Bu Kurnia Triuryani, ada juga Mas Rusam Effendi, ya Pak Rizal Fadila masih di Bandung, tapi kemudian besok insya Allah akan juga melaksanakan seperti yang kami lakukan, yaitu wajib lapor. Yang pertama, ya saya ingin menegaskan bahwa apakah jawaban kemarin, ya apakah statement pers yang dilakukan oleh di Reskrim Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Iman Imanuddin, itu adalah jawaban dari perkataan surprise gitu ya. Itu sama sekali bukan surprise. Ya, itu door prize namanya. Ya, jadi ngaco banget. Ya, karena apa? Karena itu tidak surprise dan tidak ada detailnya apa yang disampaikan. Kami memang menghormati
Jadi kami tidak langsung nggak percaya gitu kan. Tapi kami menghormati, tapi itu nggak ada detailnya sama sekali. Dan ini kelihatan betul bahwa yang namanya Polda Metro Jaya itu terkesan ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Basiruddin, Ustadz, bahwa kayaknya ini didorong oleh termal yang ngamuk. Termal itu ngamuk semuanya. Sampai katanya yang ada di Solo itu Raja Jawa palsu itu gebrak meja. Padahal dibantah juga oleh yang lain, gua nggak mungkin gebrak meja, sudah sana kelahi sendiri sana. Ya, gitu. Ada yang bilang gebrak, ada yang bilang enggak, ya kan? Nah, kelahi sendiri sana. Nah, yang menarik adalah begini, teman-teman semua. Jadi di sini kemarin muncul istilah yang sebenarnya istilah itu bukan istilah yang baru bagi teman-teman para kuasa hukum yang mereka mengerti ya. Tapi ini saya ingin sampaikan juga pengetahuan kepada semuanya karena ini juga ada referensi ini di WA Group kami, di WA Group TAK ya, bahwa urutan-urutan dari P21 itu apa ya, dan itu berdasarkan apa. Jadi jangan sampai seperti termul-termul orang bilang P21 ngerti nggak artinya P21? Nggak ngerti mereka sebenarnya. Makanya asal teriak ayo P21 frekuensi apa gitu. Karena sebenarnya itu sesuai dengan keputusan, saya baca supaya tidak salah ya, itu Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 518 garis miring A garis miring J garis miring A 11 tahun 2001. Jadi ada urutan P itu ya, mulai dari P1 sampai dengan P53. Dan P21 itu diawali dengan P18 dulu. P18 dulu itu adalah untuk memberikan berkas ya. Gitu. Jadi hasil penyelidikan belum lengkap, itu P18. P19 itu pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. P20 itu ada pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis. Baru P21. P21 itu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Jadi ini bukan hanya satu sendiri aja, ada urutan urutan dari itu untuk menjadi P21. Dan kemarin, teman-teman semua, saya akan ulangi kata-kata dari Pak Kombes Iman Imanuddin supaya tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah fokus. Kalimatnya saya tidak tambahi, saya tidak kurangi begini. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DIY tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Mana kata P21? Nggak ada. Kata lengkap pun tidak ada di situ. Ya, kalau teman-teman kurang percaya, itu pasti dipotong-potong oleh Mas Roy itu katakan. Enggak, kalimat ini ada, dan kalimat ini tadi sudah saya katakan hanya 57 detik ya. Mungkin suaranya terlalu kecil, tapi kalau di mikrofon yang sini insya Allah suaranya terdengar ya. Ini suaranya Kombes Iman Imanuddin. Sudah full. Bisa dengar. Masih langsung ke kamera. Ada pertanyaan dan ini gini. Nah, sudah saya speaker, memang kecil ya videonya. Udah. Cuman itu. Jadi untuk memberikan gambaran ya teman-teman semua, statement 57 detik tadi kalau ada yang kurang jelas, nanti kalau ada yang mau filenya saya kirim file audio. Kalau mau silakan saya beri ke saya. Kemarin itu adalah sebuah konferensi pers atas kasus yang lain. Jadi kasus penganiayaan seseorang dan kemudian ada kasus adanya hasil pra-peradilan. Dan ada penggelaran barang bukti untuk kasus yang lain. Sekali lagi, kasus yang lain kemarin. Jadi makanya Kabid Humas itu hanya pertanyaan. Jawab Pertanyaan. Jadi bukan statement langsung, padahal ini sangat berbalik arah. Dengan ketika kami diumumkan sebagai tersangka, waktu itu siapa yang mengumumkan? Pak Kapolda, Pak Irjen Asep sendiri yang mengumumkan. Ini kemarin tidak, bahkan Kabid Humas pun yang janji memberikan surprise, diam, tidak melakukan pembicaraan, tidak melakukan sepatah kata pun. Yang mengucapkan adalah di Reskrim Pak Iman Imanuddin. Dan itu menjawab pertanyaan
dari salah seorang rekan. Sayang rekannya nggak ada di sini. Kalau ada saya tunjuk orangnya, ya, karena saya bisa mendengarkan itu suara siapa. Ya, jadi dia tanya, bagaimana P21-nya Roy Suryo? Baru di situ di ujung acara itu Pak Direskrim Pak Kombes Imam Emanuddin itu kemudian menjawab pertanyaan. Jadi dia tuh menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan soal adanya pra peradilan. Yang kedua menjawab pertanyaan soal ini. Dan yang ketiga menjawab soal ada kasus penganiayaan. Itu. Dan jawaban ini hanya 57 detik. Sama sekali tidak ada kata-kata lengkap. Apalagi P21. Jadi nggak ada teman-teman semua. Artinya harusnya kalau P21 ada diumumkan yang pertama dengan nomor yang tadi sudah disampaikan Mas Gafur Sangaji, dengan kemudian yang disampaikan Pak Azam dan Pak Samsir, ya detail pengumumannya, bukan hanya seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, saya ingin menghimbau. Saya juga banyak mendengar, katanya akan ada demo di mana-mana, akan ada pasukan-pasukan yang didatangkan ke Jakarta. Ya, kemudian akan ada membela saya. Terus Mas, itu kita lakukan kita lakukan ini minta. Kita lakukan nanti kalau perlu kita bakar gitu ya. Jangan lakukan bakar-bakaran. Ya, wah meskipun kita lakukan ini, tapi ini suatu imbauan dari saya. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.